Saudara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH tengah memproses pidana dan sanksi administratif terhadap sejumlah perusahaan yang diduga jadi penyebab banjir bandang Sumatera. Kita bahas lebih dalam terkait hal ini bersama juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH, Barita Simanjuntak, yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Pak Barita. Selamat malam, Mas Radi. Baik, dan juga bergabung juga bersama kami Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup, Boy Jerry Evans Sembiring. Selamat malam, Pak Boy. Selamat malam, Mas. Baik, saya ke Pak Barita dulu. Pak Barita, update ada berapa jumlah perusahaan yang sudah teridentifikasi menyebabkan banjir Sumatera? Sebenarnya kalau dari catatannya Satgas PKH, kalau tadi kan diungkapkan Kementerian Kehutanan ada 22 yang dicabut izinnya. Apakah ini sama datanya dengan Satgas PKH? Ya, tentu saja sama, karena kemarin itu kan yang memiliki penguasaan atas lahan yang diduga mengakibatkan bencana itu kan sudah dilakukan verifikasi. Itu 31 ya jumlahnya sebelumnya ya? Sudah dipanggil, Nah ternyata kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan dengan memutuskan mencabut izin. Dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini sudah melakukan langkah-langkah identifikasi terhadap perbuatan pidana serta korporasi atau subjek hukum baik perorangan yang bertanggung jawab secara pidana terhadap bencana yang dilakukan. Dan itu sudah dilakukan fungsi-fungsi penyidikan oleh Bareskrim, Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan, Otoritas Lingkungan, dan Kejaksaan. Soal pemetaan subjek hukum tadi, Pak Barita, gimana Satgas PKH juga melakukan pemetaan itu? Apakah melibatkan bukti satelit misalnya, atau investigasi lapangan, atau ada kerjasama dengan kementerian lain, misalnya juga Kementerian Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup? Ya, fungsi penyidikan dan identifikasi itu sudah berjalan, sudah dilakukan. Karena di dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini ada 12 kementerian dan lembaga terkait yang masing-masing memiliki fungsi dan peranan dalam penertiban kawasan hutan. Di situ ada Otoritas Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi Sumber Daya Mineral, Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI. Sehingga yang tadi disebutkan, seluruh proses analisis langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan perbuatan pidana dan pihak yang bertanggung jawab dilakukan dengan fungsi-fungsi tadi. Termasuk tadi disebutkan ya pengenaan sanksi administrasi berupa evaluasi perizinan, sampai juga kepada penghitungan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang menimbulkan kerusakan, serta kewajiban untuk memenuhi oleh korporasi dan individu yang bertanggung jawab. Dan termasuk juga yang terakhir, Satgas atau pemerintah juga akan melakukan evaluasi regulasi terhadap regulasi kehutanan, energi sumber daya mineral, lingkungan, dan termasuk kepada tata kelola. Ya, bicara soal regulasi, Pak Barita barusan sudah mengatakan soal regulasi, sudah menyinggung soal regulasi. Menteri Kehutanan kan tadi mengatakan 22 PBPH ya, kalau salah ya, itu dicabut izinnya. Karena diduga juga menyebabkan banjir Sumatera dengan melakukan eksplorasi hutan di wilayah Sumatera. Tapi yang jadi pertanyaan saya soal regulasi tadi kaitannya. Mengapa izin ini kira-kira kalau Satgas PKH telusuri bisa muncul? Padahal kan kalau sudah nyata-nyata melanggar regulasi, 22 izin ini tidak akan terbit sebelumnya terhadap perusahaan-perusahaan yang jumlahnya 22 perusahaan ini. Ya, itu adalah bagian dari yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan temuan-temuan identifikasi yang terjadi. Masalahnya di perizinan legalitasnya seperti apa, dan apakah ada unsur melawan hukum dengan terbitnya perizinan dan legalitas itu, serta siapa yang bertanggung jawab. Ya, tadi dalam rapat koordinasi Menteri Pertahanan dan Jaksa Agung sudah tegas menyampaikan bahwa pertanggungjawaban terhadap bencana ini harus dilakukan melalui mekanisme aturan dan regulasi yang menjadi landasan Satgas dalam melakukan fungsi-fungsi penegakan hukum. Oke, saya ke Pak Boy kalau gitu. Pak Boy, respons pertama Anda saat tahu Satgas PKH sudah menyebut ada sejumlah perusahaan katanya yang menyebabkan bencana Sumatera. Menurut Anda ini suatu informasi baru, atau jangan-jangan Wahyu juga sudah lama menyoroti hal ini dan data-data itu sudah dikantongi tapi tidak didengar oleh pemerintah? Kami sebenarnya di akhir tahun lalu kami sempat menyampaikan laporan kepada Kejaksaan, diharapkan diteruskan oleh Satgas PKH terkait dengan beberapa aktivitas ilegal di kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, tambang, dan lainnya. Ya, tapi kita nggak tahu nih prosesnya sekarang. Yang kedua, terkait dengan aktivitas ilegal gitu, kami tahu Satgas PKH punya kewenangan, tapi pertanyaannya kayak gini, itu fungsinya kepolisian di level Polda, level Polres selama ini kemana aja?
Nah yang ketiga gitu, kita jangan sampai cuma bicara identifikasi. Nah kita buktikan ya, kita minta agar pemerintah sekarang buktikan apa proses penegakan hukum yang dilakukannya. Apakah pidana, apakah dia juga masuk ke ranah tindak pidana pencucian uang, kan katanya aktivitas ilegal ya. Kalau aktivitas ilegal di kawasan hutan setelah tahun November 2020 sangat memungkinkan sekali mengoperasikan ketentuan tindak pidana pencucian uang. Nah yang keempat gitu ya, kalau terkait dengan evaluasi perizinan, saya mau meluruskan gitu ya. Satgas PKH ini beraktivitas melakukan kerja untuk aktivitas ilegal di kawasan hutan. Nah, terkait dengan proses evaluasi terhadap seluruh aktivitas perizinan di kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan atau di luar kawasan hutan yang diterbitkan oleh HTR BPN, SDM dan lain-lainnya, itu kementerian teknisnya. Nah, makanya kita minta apakah gitu ya, di setiap kementerian punya satuan tugas khusus yang melakukan evaluasi perizinan, baseline-nya apa, daya dukung, daya tampungnya. Nah, lalu kalau Satgas PKH juga sebut mereka sedang menyasar gitu ya. Nah, setahu kami, penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satgas PKH itu mayoritasnya nggak berujung pada upaya pemulihan. Upaya yang dilakukan apa? Men-take over usaha-usaha ilegal di kawasan hutan ini, lalu di-deliver ke mayoritasnya ke Agrinas. Nah, itu kayak penting juga untuk dilakukan evaluasi di kerjanya Satgas PKH. Oke. Ya, saya berangkat dari laporan Anda yang pertama tadi, bahwa sebenarnya Walhi sudah melaporkan adanya praktik-praktik perusakan hutan di Sumatera di akhir tahun ya, di akhir tahun 2024, tapi belum tahu tindak lanjutnya. Tapi saya ingin tanyakan dulu, seberapa sering sebenarnya sebelumnya Walhi memberikan masukan ke pemerintah terkait praktik perusahaan yang memicu kerusakan ekologis ini? Nah, kita mulai dari Karhutla itu kami kayaknya udah terlampau sering melaporkan. Ya, kita contohin itu gitu ya. Kita bisa cek statistik kriminal di Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, di seluruh Polda di Indonesia ini, kita bisa cek titik apinya di mana, mayoritas penegakan hukumnya menyasar siapa? Subjek orang perorangan yang skala kecil, atau subjek orang perorangan yang punya usaha besar, atau korporasi gitu ya. Ternyata jawabannya, statistik kriminal kita menunjukkan mayoritas penegakan hukum hanya menyasar orang kecil. Nah yang kedua gitu ya, pernah nggak terkait dengan penegakan hukum kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup, itu direlasikan dengan proses penegakan hukum yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang. Kalau korupsi ada beberapa ya gitu ya, walaupun nggak banyak juga. Kan kayak gini ya, kalau kita melihat aktivitas perkebunan di kawasan hutan, tambang di kawasan hutan, itu kan sebagai predikat crime gitu ya. Tindak pidana utamanya, dia nggak perlu dibuktikan. Yang dibuktikan ada kekayaan dari proses aktivitas ilegal ini yang dialihkan atau dipergunakan untuk usaha lain. Pernah nggak kita menyasar itu? Belum ada tuh di Indonesia. Oke, itu jawaban Anda, itu pertanyaan Anda yang sepertinya harus dijawab oleh Pak Barita ya. Dari mulai tadi laporan yang sebelum-sebelumnya sudah dilaporkan oleh Walhi, bahkan pada saat peristiwa kebakaran hutan yang menjadi alih fungsi lahan, banyakannya beralih fungsi menjadi lahan sawit, terutama di Sumatera. Bagaimana Anda menjawab ini? Ya, yang pertama saya perlu sampaikan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Dan itu berlaku ditandatangani pada 21 Januari 2025. Jadi memang kalau setahun yang lalu tentu Satgas ini belum terbentuk. Tetapi ini adalah bagian dari visi pemerintah, khususnya Presiden, di dalam terbitnya Perpres ini menggarisbawahi sekian banyak permasalahan di sektor kehutanan, apakah itu sektor yang perkebunan maupun tambang yang harus diselesaikan. Satu. Yang kedua, saya juga perlu meluruskan bahwa yang disebut bahwa pengambil alihan lalu penyerahan kepada BUMN itu hanya sebahagian. Tetapi juga jangan salah, saat ini Satgas juga sudah melakukan penagihan denda administratif dan itu sudah mencapai jumlah triliunan untuk masuk kembali ke kas negara. Sebab di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 itu kewenangan Satgas diatur. Antara lain satu, penagihan denda administratif, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 yang mengatur beban denda administratif terhadap penggunaan lahan kawasan hutan yang
dilakukan secara tidak sah. Kemudian Satgas juga diberi kewenangan untuk melakukan penguasaan kembali. Nah itulah tadi disebut kawasan hutan itu kan ada hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan konservasi. Kalau dia dari hutan produksi, maka ini diambil alih negara untuk diserahkan pada BUMN, dalam hal ini Agrinas Palma Nusantara, dan itu penyerahannya sudah 1,5 juta hektar. Nah yang ketiga adalah pemulihan aset. Nah pemulihan aset ini untuk melakukan fungsi-fungsi bagaimana aset kembali kepada negara. Untuk lahan konservasi, hutan konservasi dan hutan lindung itu, Satgas telah menyerahkan 81.000 sekian hektar kawasan hutan yang sekarang telah diserahkan menjadi Taman Nasional Tesonilo. Jadi ada proses yang tidak hanya pengernya ke Agrinas, tetapi ada fungsi lain. Nah juga saya perlu menjelaskan bahwa selain sanksi yang sifatnya administratif, Satgas juga memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum perdata, korporasinya, subjek hukum individunya, sehingga siapa yang bertanggung jawab dan pemulihan keadaannya, dan kemudian bisa melakukan sanksi pidana melalui otoritas yang ada, apakah itu Kepolisian Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil yang ada di kehutanan maupun lingkungan hidup. Nah dengan itu diharapkan penelusuran mengenai aliran kejahatan di bidang kehutanan ini adalah bagian yang menjadi satu dengan proses pidana. Terutama soal TPPU tadi yang singgung. Ya, tentu saja, karena kan tidak berhenti di situ. Makanya tadi termasuk juga proses perizinan yang diperoleh secara tidak sah itu adalah bagian yang menjadi evaluasi baik terhadap perizinannya maupun regulasinya, di mana Menteri Pertanian selalu menyatakan ada celah kerawanan regulasi. Dalam celah kerawanan itulah acap kali menimbulkan permasalahan-permasalahan. Nah ini harus dievaluasi agar tidak terulang kembali kasus seperti ini. Begini Pak Barita, Satgas ini kan dibentuk ketika bencana Sumatera belum terjadi. Belum terjadi. Di awal. Tapi laporan kami di Maret dan Juni, saya luruskan ya, itu setelah Satgas loh. Perpresnya di bulan Januari kalau nggak salah ya, itu di awal tahun. Di awal tahun ya, taruhlah itu di awal tahun, dan itu jauh sebelum bencana Sumatera terjadi. Tapi pertanyaan saya begini, ketika Satgas dibentuk dan sudah ada, pasti sudah teridentifikasi lah setidaknya beberapa perusahaan yang melanggar aturan itu, mengeksplorasi hutan dengan besar-besaran yang akhirnya mengeksploitasi hutan ini mengakibatkan punya potensi bencana yang terjadi akhirnya di November tanggal 25 yang lalu. Kenapa pada saat itu Satgas tidak langsung saja mengambil tindakan, stop semua operasi? Karena ini sudah memasuki musim penghujan, bencana longsor ini akan sangat berpotensi terjadi, sehingga ini bisa dicegah sebelumnya. Korban sekarang sudah terlanjur banyak, sudah 1.000 lebih, Pak Barita. Ya, ini saya kira satu bagian yang harus kita cermati ya, sebab Satgas kan menertibkan. Bentuk penertiban itu yang sudah dilakukan, itulah yang tadi saya sudah sampaikan. Nah kemudian langkah-langkah pencegahan dilakukan ke depan. Nah bahwa itu terjadi sesudah terjadinya bencana itu sudah diantisipasi, maka dikeluarkan peraturan presiden itu dan dilakukan fungsi-fungsi yang tadi ya, penguasaan kembali, pemulihan aset di lingkungan kawasan hutan, baik yang digunakan untuk lahan perkebunan maupun pertambangan. Jadi begitu Mas Radi. Baik. Saya ke Pak Boy lagi. Menurut pandangan Anda, bagaimana sih seharusnya pemerintah memastikan Satgas PKH ini mengusut tuntas dan menerapkan sanksinya secara transparan? Karena selama ini kan Anda singgung tadi juga bahwa yang disasar lagi-lagi ya bukan korporasi besarnya. Korporasi besarnya tetap bisa beroperasi dan diberikan izin untuk mengeksplorasi hutan di sana. Kami sih secara konsisten sebenarnya nggak begitu setuju dengan Satgas PKH. Yang satu, dia bertentangan dengan norma gitu ya. Dia bertentangan dengan norma bahkan Undang-Undang CK sekalipun gitu ya. Yang harusnya dilakukan Presiden saat ini itu menekan gitu ya seluruh kementerian yang mempunyai Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Direktorat Penegakan Hukum termaksud Polri gitu ya. Itu yang harus ditekan untuk memastikan tuh proses-proses penegakan hukumnya berjalan dengan cepat. Nah yang kedua, kalau alasannya membentuk badan-badan baru itu satu, pemborosan untuk negara. Nah yang kedua, yang selanjutnya kita mengabaikan tuh penggunaan teknologi. Sebenarnya Kementerian Kehutanan bilang kita punya tuh data-data citra satelit yang menunjukkan aktivitas ilegal di kawasan hutan. Tapi tenaga kita nggak cukup. Nah kalau kita lihat tenaga siapa yang paling cukup dalam dorongan penegakan hukum ya kepolisian. Kan mereka punya kewenangan. Nah, tapi sekarang gitu ya pertanyaan, saya contohin kayak gini, kalau memang mau Satgas PKH. Kami mencatat gitu ya, ada 62 titik
62 titik aktivitas penambangan emas tanpa izin di Sumatera Barat. Kenapa itu terus berlanjut? Yang kedua, terkait hal itu, kita pernah tahu kok ada satu polisi yang jadi korban gitu. Nah, sebenarnya ada atau tidak Satgas PKH itu sebenarnya nggak menggugurkan kewenangan-kewenangan yang melekat pada kepolisian dan lainnya. Oke, tapi sekarang kan perangkat yang disediakan negara adalah Satgas PKH. Ini yang harus kita optimalkan juga, tapi tentunya untuk itu perangkat tambahan. Ya, perangkat tambahan. Kita ngerujuk dong ke undang-undang, jangan ngerujuk ke Perpres. Baik. Oke, saya ada komentar singkat dari pernyataan Pak Boy tadi, terutama soal jerat pidana yang akan Satgas PKH juga terapkan pada pelanggar-pelanggar eksploitasi hutan ini. Ya, perlu saya sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Kehutanan juga memberikan penekanan kepada penertiban kawasan hutan. Maka itulah terbentuknya antara lain Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Dan kedua, 3 proses itu dijalankan. Proses yang administratif, proses perdata dan pidana. Dan bisa kita lihat kan saat ini sudah naik satu korporasi ya untuk mempertanggungjawabkan. Dan tidak hanya berhenti di situ, yang berupa pemulihan keadaan, pertanggungjawaban terhadap lingkungan juga adalah bagian yang menjadi penting karena ini berkaitan dengan hak masyarakat terhadap perbaikan lingkungan, sarana prasarana yang terjadi akibat bencana itu. Tentu saja Satgas PKH menjadi harapan. Saya lanjutin dulu, saya respon dikit ya Mas. Ya, singkat saja Pak Boy, karena waktu kita sudah habis. Penegakan hukum itu nggak boleh seperti riset ya, ngambil sampling. Dia harus dilakukan secara komprehensif gitu. Kalau nggak dia bakal mengulang gitu ya. Permaafan yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ada aktivitas legal yang puluhan juta, lalu keluarlah skema pemaafan dan dialihkan pertanggungjawaban pidananya skema administrasi. Kalau cuma satu perusahaan, kami mencatat paling nggak ada 13 yang bisa dengan cepat dilakukan penindakan pidana sekaligus evaluasi perizinan. Ya, intinya kita malam ini membicarakan jerat pidana yang setinggi-tingginya, sejerah-jerahnya untuk para pelaku eksploitasi hutan yang harus menebus dosa atas hilangnya 1.000 lebih nyawa yang hilang pada saat bencana Sumatera terjadi. Terima kasih Pak Boy Jerry Evan Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan juga Pak Barita Simanjuntak, juru bicara Satgas PKH telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lain waktu Pak. Selamat malam. Oke, itu.